Halo Sobat Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Kali ini kami akan memaparkan market update untuk tanggal 19 September 2023 sekaligus topik untuk hari ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke Today's Outlook terlebih dahulu, di mana Dow Jones dan kawan-kawannya menguat tipis pada perdagangan Senin kemarin seiring profit pada sektor teknologi dan energi mengimbangi pelemahan saham Tesla di sektor consumer sehari menjelangnya dimulainya FOMC meeting. Saham Apple naik 1% lebih secara para pelaku pasar turut bergembira dengan tanda-tanda permintaan yang kuat atas iPhone 15 yang baru saja diluncurkan. Di sisi lain, saham-saham energi yang telah naik sejak 20% sejak bulan Juli kemarin melanjutkan penguatannya didukung oleh melonjaknya harga minyak ke titik tertinggi November 2022 di tengah optimisme permintaan global dan pemangkasan produksi oleh Saudi Arabia dan Rusia. Nanti malam Amerika Serikat akan merilis data sektor properti yang cukup penting, yakni building permits dan housing starts untuk bulan Agustus. Selanjutnya untuk yield US Treasury tenor 10 tahun sempat menyentuh high 4,4% menjelang rapat 2 hari The Fed, yang mana banyak pihak memperkirakan bahwa suku bunga akan tetap di level saat ini. The Fed juga akan mengumumkan proyeksi terbaru mengenai outlook ekonomi Amerika Serikat, termasuk inflasi, tingkat pengangguran, sekaligus panduan kemana arah suku kebijakan bunga ke depannya. Dan The Fed sebelumnya memproyeksikan bahwa suku bunga memuncak di range 5,5% hingga 5,75%, mengindikasikan masih ada kenaikan satu kali suku bunga lagi, namun tanda-tanda terakhir menunjukkan inflasi telah berhasil melandai. Oleh karena itu, Bank Sentral diharapkan memilih untuk menahan suku bunga tinggi untuk beberapa waktu lamanya, alih-alih menaikkan suku bunga kembali. Kemudian dari Eropa, Eurozone akan mengumumkan CPI bulan Agustus yang diperkirakan flat di level 5,3% year on year, sama dengan bulan sebelumnya, walau secara bulanan dideteksi kenaikan 0,6% month of month dan dari kondisi deflasi minus 0,1% di bulan Juli. Oke, selanjutnya kita berlanjut ke IHSG yang lagi-lagi mundur teratur setelah menguji level psikologis 7.000 high kemarin di 6998,36 dan akhirnya malah ditutup di bawah support MA10 dan MA20, menjadikan 6950 hingga 6960 sebagai resisten terdekat saat ini. NHKSI Research masih harus mengingatkan untuk tidak menambah pembelian terlalu banyak dikarenakan market memiliki volatilitas yang tinggi yang tidak tunjuk confirm untuk menembus level 7.000-nya. Oke, untuk most active stock kemarin itu yang pertama dari emiten PGO, kemudian disusul Aman Mineral, BRPT, Medco, Bank BRI, Bank Mandiri, BCA, MBMA, ASI, dan ACES. Selanjutnya untuk net foreign buy. Untuk yang pertama ini dari emiten Aman Mineral, kemudian disusul oleh ASI, Goto, BBCA, dan Bukalapak. Kemudian untuk net foreign sell, untuk yang pertama dari emiten Bank Mandiri, Bank BRI, disusul oleh PGO, United Tractors, BRPT, dan Adaro. Selanjutnya kita berlanjut ke berita domestik, di mana perdagangan karbon melalui bursa karbon yang akan dimulai 26 September mendatang. OJK merencanakan perdagangan karbon melalui bursa karbon akan dimulai 26 September 2023 yang menandai babak baru upaya besar Indonesia dalam pengurangan gas emisi rumah kaca. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyatakan bahwa hal tersebut saat membuka seminar nasional pengurangan emisi gas rumah kaca dan peluang perdagangan karbon di Indonesia yang digelar di kota Jambi Senin kemarin. Mahendra mengatakan bahwa Indonesia memiliki peran yang sangat besar dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca karena Indonesia merupakan satu-satunya negara yang hampir 70% dari pemenuhan pengurangan emisi karbonnya berbasis dari sektor alam. Hal ini berkebalikan dibanding dengan negara-negara lain yang lebih banyak memiliki pengurangan emisi karbon dari sektor energi. Selanjutnya untuk dari berita global news, masing-masing dari harga minyak yang naik dikarenakan ketatnya prospek pasokan mengimbangi penurunan permintaan. Harga minyak naik Senin kemarin mendekati 95 USD per barrel di awal sesi, dikarenakan ekspektasi defisit supply yang berasal dari pemangkasan produksi yang diperpanjang oleh Arab Saudi dan Rusia, serta produksi minyak serpih yang lemah lebih besar daripada kekhawatiran tentang permintaan. Pasokan minyak
Pasokan minyak global, minyak mentah berjangka Brent ditutup 50 sen lebih tinggi daripada USD 94,43 per barrel setelah naik 94,45 USD. Minyak berjangka Amerika Serikat WTI naik 71 sen menjadi 91,48 USD. Arab Saudi dan Rusia bulan ini memperpanjang pemangkasan suplai sebesar 1,3 juta barrel per hari hingga akhir tahun. Sementara itu, produksi minyak Amerika Serikat dari daerah penghasil shale oil juga akan diperkirakan turun selama 3 bulan berturut-turut di bulan Oktober ke level terendah di Mei 2023. Administrasi Informasi Energi Amerika Serikat mengatakan dalam sebuah laporan bulanan. Menteri Energi Arab Saudi, Pangeran Abdul Aziz bin Salman, pada hari Senin kemarin membela pemangkasan OPEC Plus terhadap pasokan pasar minyak dengan mengatakan bahwa pasar energi internasional membutuhkan regulasi yang tidak terlalu ketat untuk membatasi volatilitas, sementara juga memperingatkan ketidakpastian tentang permintaan China, pertumbuhan Eropa, dan tindakan bank sentral untuk mengatasi inflasi. Selanjutnya untuk company news yang pertama dari emiten Hill yang menambah jaringan rumah sakit. PT Media Loka Hermina Tbk Hill optimistis dengan laju bisnis di sepanjang tahun ini. Pihaknya memproyeksikan pertumbuhan pendapatan 2 digit tercapai di penghujung tahun nanti di sekitar 12 hingga 13%. Untuk memaksimalkan kinerjanya, Hill juga akan tetap menggetol menjalankan agenda ekspansi rumah sakit baru. Perseroan mengatakan tahun ini 2 rumah sakit siap beroperasi dalam satu waktu hingga 3 bulan yang berlokasi di Ciawi dan Aceh. Selanjutnya yang kedua dari emiten konstruksi Waskita Karya WSKP yang merestrukturisasi utang senilai 149,62 miliar rupiah. WSKT merestrukturisasi utang senilai 149,62 miliar rupiah, di mana utang tersebut didapat dari anak usaha perseroan BJBR. Anak usaha perseroan sebagai peminjam yaitu Waskita Karya Infrastruktur atau WKI. Pinjaman itu terdiri dari 2 bagian yaitu fasilitas kredit investasi senilai 111,62 miliar rupiah dan kredit modal kerja senilai 38 miliar rupiah. Yang terakhir ketiga dari emiten Krakatau Steel Keras yang mengembangkan Krakatau Urban Valley. Krakatau Steel Persero Tbk melalui anak usahanya PT Krakatau Sarana Infrastruktur akan mengembangkan Krakatau Urban Valley di atas 270 hektar di kota Cilegon yang merupakan Green dan Smart City. Dari lahan milik PT Krakatau Sarana Infrastruktur yang mencapai 3.200 hektar di Cilegon, 270 hektar akan diperuntukkan untuk wilayah perumahan dan komersial. Adapun Krakatau Urban Valley didukung dengan fasilitas stasiun pengisian bahan bakar listrik dan akan menerapkan energi baru serta green energy. Selanjutnya untuk agenda dari Global Economic Calendar, untuk yang pertama itu dari Amerika Serikat yang tadi seperti sudah dijelaskan di awal, itu ada housing starts di 1930 WIB. Untuk dari Eropa ini ada CPI di 1600 WIB year on year. Selanjutnya untuk corporate calendar untuk RUPS hari ini dari emiten Bank BNI. Selanjutnya untuk proyeksi IHSG untuk hari ini, proyeksinya adalah konsolidasi sideways di mana menguji resisten level psikologis 7000, di mana saat ini IHSG juga jebol support MA10 dan MA20, di mana untuk level-level support ada di 6910 hingga 6800, 6810 hingga 6800, resisten di 6950 hingga 6960, 7000 hingga 7020, 7100 hingga 7130, dan 7175. Advice hold wait and see. Oke, untuk stock pick pertama dari emiten Sido muncul. Sido di mana overview-nya adalah membentuk pattern parallel channel downtrend jangka menengah. RSI sudah terlihat ada tanda-tanda divergence di mana advice spekulatif buy di 595, average up jika menembus 610. Target di 635 hingga 650, stop loss di 580. Yang kedua dari emiten Kalbe Pharma KLBF yang membentuk pattern parallel channel downtrend jangka menengah, di mana KLBF juga berhasil break resisten MA10 dan MA20-nya, di mana advice-nya kita bisa melakukan buy di 1815, average up jika menembus 1840, target 1870, 1905, dan angka psikologis 2000, stop loss jika menembus 1750. Selanjutnya yang ketiga dari emiten kelapa sawit CPO LSIP London Sumatera, di mana saat ini membentuk falling wedge pattern-nya yang sudah terdesak di ujung pattern dan sudah mulai terlihat tanda-tanda divergent.
Bisa spekulatif buy di 990, average up jika menembus 1000 hingga 1010, target di 1040, 1065 hingga 1075, 1100, 1120 dan 1135. Stop loss jika menuju 970. Yang keempat dari emiten ICBP, di mana membentuk doji di area support dan RSI yang masuk ke wilayah oversold, di mana kita bisa melakukan spekulatif buy di level 10.850, average up jika melewati angka 11.000 hingga 11.100, target di 11.325, 11.600, 11.800 hingga 11.900, stop loss jika melewati level 10.500. Yang terakhir dari emiten INDF, di mana overview-nya saat ini support lower channel downtrend jangka pendek yang juga setara dengan angka Fibonacci retracement di 61.8%, di mana RSI juga sudah mulai terlihat masuk ke oversold, di mana kita bisa melakukan buy on weakness di 6.600, average up jika melewati 6.750, target di 6.825, 6.925, 7.000 hingga 7.100, dan untuk jangka menengah di 7.500 hingga 7.550, stop loss jika melewati 6.500. Itu saja Sobat Happy Investor untuk paparan market update sekaligus topik untuk tanggal 19 September 2023. Terima kasih telah menyaksikan, happy trading!